Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 8 yang terdiri dari saya sendiri Pratiwi Wijaya, lalu teman saya Giva Azria dan Fajira Marani. Kami dari kelas 4C Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pakuan. Di sini kami akan sedikit menjelaskan mengenai materi Cost Volume Profit Analysis yang merupakan materi kuliah dari akuntansi biaya lanjutan. Cost Volume Profit Analysis ini akan mempelajari hubungan dan pengaruh dari volume penjualan atau sales terhadap biaya atau cost dan laba bersih atau net profit. Di sini ada break-even point yang merupakan suatu tingkat penjualan di mana pendapatan sama dengan pengeluaran sehingga tidak ada laba ataupun rugi. Kemudian, margin of safety itu tingkat penjualan yang diperbolehkan turun dari tingkat yang sudah direncanakan sebelum terjadinya kerugian. Rumusnya yaitu plan unit sales dikurang break-even unit sales sama dengan margin of safety. Lalu untuk menghitung break-even point ini ada dua teknik. Yang pertama contribution margin teknik dan yang kedua teknik persamaan atau equation. Teknik contribution margin itu atau yang biasa disebut dengan marginal income merupakan selisih antara harga jual dengan biaya variabel per unit. Di sini ada contoh dari contribution margin teknik break-even sales volume in total units, di mana unit sales price sebesar Rp50 dikurang unit variable cost sebesar Rp40 dan didapat unit contribution marginnya sebesar Rp10. Untuk fixed cost-nya Rp6.000 dikali dengan 10 sama dengan break-even sales volumenya sebesar 60.000 unit. Dan volume penjualannya Rp60.000 dikali dengan harga jual per unitnya sebesar Rp50 dan didapat break-even sales revenue-nya sebesar Rp30.000 atau contribution margin sebesar 20% dari setiap penjualan disediakan untuk menutupi fixed expense sebesar Rp6.000. Jadi Rp6.000 dibagi 20 sama dengan Rp30.000 dibutuhkan untuk break-even. Baik, penjelasan selanjutnya tentang teknik persamaan akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Fajira. Baik, terima kasih Pratiwi Wijaya. Selanjutnya yaitu teknik kedua dalam break-even point, yaitu teknik persamaan, di mana net income sama dengan 0 pada saat break-even point. Rumusnya yaitu sales atau harga penjualan dikurangi dengan variable expense dikurangi dengan fixed expense sama dengan zero net income pada break-even point. Berikut adalah cara menghitung volume penjualan break-even dalam total unit. Dimisalkan di sini N sama dengan jumlah unit yang harus dijual agar mencapai break-even, yaitu harga jualnya Rp50 N dikurangi dengan variabelnya Rp40 N dikurangi dengan fixed expense-nya sebesar Rp6.000 sama dengan 0. Karena di sini kita mencari N, maka yang kita hitung dahulu yaitu yang ada N-nya di sini, yaitu Rp50 N dikurangi Rp40 N sama dengan Rp10 N sama dengan 6.000. Kenapa sih di sini sama dengan 6.000? Karena kan di sini kita akan mencari N, jadi ruas kiri 6.000 ini minus 6.000 ini kita pindahkan ke ruas kanan menjadi positif. Lalu selanjutnya kita akan mencari N, maka ini N berapa sih? N sama dengan 6.000 dibagi dengan Rp10, dan hasilnya kita dapat N-nya sebesar 60.000 unit. Lalu selanjutnya yaitu volume penjualan break-even dalam satuan moneter, yaitu volume penjualan yang tadi sudah kita cari sebesar Rp60.000 dikali dengan harga jual per unit yaitu Rp50, maka didapat pendapatan dalam break-even sebesar Rp30.000. Atau kita bisa mensubstitusikan biaya variabel sebagai presentasi penjualan. Contohnya 80% dimasukkan ke dalam persamaan berikut. Misalkan S sama dengan nilai penjualan untuk mencapai break-even. Rumusnya itu S dikurangi 0,80 S dikurangi dengan 6.000 sama dengan 0. Kenapa sih ini 80
0,80 S karena kan tadi disubstitusikannya 80%, maka kita desimalkan menjadi 0,80 S sama dengan 20 S. Kenapa ini bisa menjadi 20 S? S di sini kita ibaratkan 100, jadi 100 dikurangi 0,8 atau 100 dikurangi 80 sama dengan 20 S. Sama seperti volume penjualan dalam unit. Di sini kan kalau volume penjualan dalam unit kita mencari N. Nah, kalau misalkan untuk satuan moneter ini kita mencari S. Jadi 20S sama dengan masih sama. Fixed expense-nya kita pindahkan ke ruas kanan menjadi positif, yaitu 6.000. Lalu S sama dengan 6.000 dibagi 20. S-nya kita dapat adalah Rp30.000. Nah, berikut adalah grafik untuk cost volume profit, di mana ada garis kanan vertikal dan horizontal. Untuk garis vertikal ini itu diisi atau kita susunnya adalah fixed expense. Lalu untuk sumbu, mungkin bisa kita sebut sumbu yang horizontal ini kita masukkan units. Nah, selanjutnya perubahan dalam fixed expense dan dalam contribution margin per unit. Apa sih yang menyebabkan perubahan dalam fixed expense ini? Perubahan dalam fixed expense ini menyebabkan perubahan dalam break even point, seperti adanya perubahan harga, biaya tetap, biaya variabel, dan sebagainya itu menyebabkan perubahan dalam break even point. Lalu selanjutnya perubahan dalam contribution margin per unit, yaitu menyebabkan break even point-nya itu meningkat. Baik, selanjutnya mengenai target net profit akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Giva Azria. Terima kasih dari Pak Jirin Maharani, Pak Jirin. Saya lanjut lagi ke pembahasan selanjutnya, perubahan dalam fixed expense. Perubahan dalam fixed expense menyebabkan perubahan dalam break-even point. Perubahan dalam contribution margin per unit, perubahan dalam variable cost menyebabkan break-even point meningkat. Lanjut. Target net profit. Manajer dapat juga mempergunakan CVP analisis menentukan total penjualan dalam unit maupun moneter untuk mewujudkan target net profit. Lanjut. Target net profit. Target sales volume in units sama dengan fixed expense ditambah target net income dibagi contribution margin per unit. Langsung aja realisasi dari soalnya. Target sales, ini target net profitnya. Target sales dikurangi variable expense dikurangi expense sama dengan target net income. Kita lanjut. Bagaimana CVP analisis digunakan oleh manajer? CVP analisis adalah teknik yang digunakan untuk memahami struktur biaya atau laba perusahaan dan menjelaskan ke manajer lainnya. Kita lanjut. Contoh soal nih, realisasi dari rumus-rumus tadi. Diasumsikan suatu perusahaan melakukan rencana investasi sebesar Rp1 juta dengan menetapkan return atau laba sebesar 15% setiap tahunnya. Biaya tetap setiap tahunnya Rp400.000, sedangkan biaya variabel Rp15 per unit barang. Pada tahun sebelumnya, perusahaan memproduksi dan menjual produknya sebanyak 50.000 unit dengan harga Rp25 per unitnya. Tiap unitnya. Bagaimana caranya pengelola perusahaan dapat mencapai laba sebesar 150.000 atau 15% per investasinya dikali investasinya? Langsung biar lebih jelas lagi. Contoh soal yang tadi menggunakan CVP analisis, persamaan yang digunakan adalah sebagai berikut. Laba, harga jual produk dikali kuantiti dikurangi biaya tetap dikurangi biaya variabel per unit dikali kuantiti. 150
ribu sama dengan 50.000 itu harga jual produk per unit dikurangi 400.000 dikurangi 50.000 dikurangi 15 rupiah. 150.000 sama dengan 50.000 harga jual produk per unit dikurangi 400.000 dikurangi 750.000. 50.000 harga jual produk per unit ada 150.000 ditambah 400.000 itu ditambah 750 rupiah. 50.000 harga jual per unit sama dengan 1.300.000 rupiah. Harga jual produk per unit ada 1.300.000 dibagi 50.000 sama dengan 26 rupiah. Jadi harga jual per unit ada 26 rupiah atau harga jual harus naikkan dengan 1 rupiah. Terima kasih untuk perhatiannya. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat bagi kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.